Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Okay, before I start the lesson, let me introduce myself. My name is Tanah Agung Dian Baskara Mayun. You guys can call me Kak Gung Maha, Kak GM, or maybe Kak GM. Everything except Mister. Because karena kakak itu masih mahasiswa, jadi tolong jangan panggil kakak Mister. Oke? Oke, di kesempatan kali ini kakak sebagai mahasiswa Universitas Udayana dari program studi sastra Inggris, kakak bakalan ngajarin kalian khusus untuk mata pelajaran di hari ini aja, yaitu bahasa Inggris. So I will explain about making requests and offering help. Apa itu? Ada yang tahu? Minta bantuan. Oke, that's good. Terima kasih. Siapa namanya? Gishu. Oke, terima kasih Gishu. Tepuk tangan untuk Gishu. Okay, before I start the lesson, I will ask you something. Have you helped someone today? Apa artinya? Oke, boleh apakah tapi sudahkah kamu membantu seseorang hari ini? You help maybe your friends, your parents, or your teacher before this class? Anyone? Raise your hand. Angkat tangannya siapa yang mau memberikan opini tentang siapa yang dibantu hari ini? Okay? Yes? You can stand up. Halo everyone, my name is Layu. Jadi hari ini saya sudah membantu Rana mencari kakaknya di Sinovan. Okay, thank you to Ayu. Okay, so jadi itu adalah salah satu tindakan membantu, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatakan permintaan dan juga memberikan bantuan kepada seseorang, asking help and offering help. So first I will explain about asking for help. Apa itu asking for help? Asking bertanya atau meminta bantuan. Okay, there are three common sentences that used for asking for help. Yang pertama ada can you help me? Artinya bisakah kau membantuku? Good. Yang kedua ada could you please help me? Sama, artinya sama, tapi di sini ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Nanti kakak bakal jelasin. Dan yang terakhir ada I need help with. Artinya ya, benar, Michelle, terima kasih. Jadi tiga kalimat ini adalah tiga kalimat dasar yang biasanya digunakan untuk memberikan meminta bantuan kepada seseorang. Okay, next we have offering help atau menawarkan bantuan. Yang dimana there are three also common sentences that use for offering help. The first one, yang pertama ada can I help you? Artinya benar. Yang kedua, do you need a hand? Benar. Dan yang terakhir ada would you like me to help? Sama. Ketiga kalimat ini biasanya artinya sama dalam bahasa Indonesia, tapi digunakan di beberapa tempat yang berbeda ataupun singkatan yang berbeda. Apa perbedaannya? Nanti kakak bakal jelasin. Okay, and then after we asking or offering, there are also responding help atau membalas atau menjawab dari apa yang sudah dikatakan orang lain kepada kita. So when someone asks for help, jadi ketika seseorang menawarkan bantuan, kita bisa mengatakan tiga kalimat ini, three sentences. Yang pertama, sure, I can help. Yang kedua, of course. Nah, of course di sini digunakan ketika kalian berbicara dengan teman sebaya, benar. Dan sure I can help ini adalah versi yang lebih sopan. Jadi mungkin digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, dan yang ketiga ini adalah kalimat jika kalian menolak atau tidak menerima tawaran dari seseorang. So you guys can say, sorry, I can't right now. Maaf, aku tidak bisa sekarang atau hari ini. Okay, then
when someone offer help, ya seorang menawarkan bantuan. Nah, kita bisa mengatakannya seperti ini. Yes, please. And then that would be great. Thank you. Dan jika tidak mau, kalian bisa makan. No thanks. I'm okay. Aman? Okay. Next line is politeness. Nah, di sini Kang Abang menjelasin. Sebelumnya, ada yang tahu arti politeness itu apa? Oke, politeness artinya kesopanan. Jadi Kang Abang harus tahu tips dari kesopanan dalam berbicara bahasa Inggris, kemudian dalam penggunaan asking and offering help. Oke. Pertanyaannya, which sound softer or more polite? Yang mana dari ketiga ini yang lebih sopan? Ya, boleh. Mau angkat tangan? Mau coba jawab? Oke, saya akan jelasin. Jadi ketiga di sini sama, tapi memiliki tingkatan yang berbeda. Can is normal. Jadi can itu kayak biasa, ya udah biasa. Dan kalian bisa gunakan kayak misalkan contohnya, can I help you? Jadi penggunaan kata di sini tingkatannya lebih sopan dibandingkan dengan could. Jadi could ini lebih sopan sedikit daripada can. Dan apabila would ini artinya sama dengan could, tapi digunakan berbeda. Digunakan ketika kalian offering help. Ketika kalian menawarkan bantuan. Ya, jadi kalau misalkan menanyakan ingin meminta pertolongan, meminta bantuan, kalian menggunakan could. Sedangkan would digunakan ketika menawarkan bantuan. Okay, next we have the structure of asking and offering. Artinya ini adalah langkah-langkah kalian atau struktur dari penggunaan ask and offering help. Jadi yang pertama ada ask. Jadi kalian bisa gunakan can atau could untuk versi yang lebih sopan atau polite. Can atau could you plus verb. Apa itu verb? Kata kerja, benar. Jadi ini adalah struktur dasar dari asking help. Dan yang kedua ada over. Jadi struktur itu yang pertama ada. Struktur itu ada can I or would you like me to plus verb. Oke, paham? Karena kalian sudah paham, let's try. What should you do? Apa yang harus kalian lakukan ketika your friends drop their books? Apa yang harus kalian lakukan ketika ada yang mau menerjemahkan arti dari kalimat ini? Oke, yang sana adik ya. Perkenalan dulu. Hello guys, my name is Kadek Simarati Hanjana. You can call me Sneha. Okay, hai Sneha. Hai Sneha. Okay. Terjemahannya? Jadi terjemahannya itu ketika temanmu menjatuhkan buku. Oke, terima kasih Sneha. Oke, what should you do? What should you say? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian katakan ketika teman kalian menjatuhkan bukunya? Oke. Hello everyone, my name is Gede Sumatera. You can call me Desio. Oke, Desio. Jawabannya, can I help you read your book? Ya, benar. Benar, Desio. Oke, let's prove Desio. Benar banget. Can I help you grab your book? Atau bisa diganti dengan can I help you carry your books? Oke, sama artinya, cuma lebih bagus menggunakan carry karena membantu untuk membawa. Oke, terima kasih Desio. Next we have yang mana mencoba dulu? Your teacher? Okay. Next we have your teacher is carrying many things. Terjemahannya? Okay. Gurumu membawa banyak barang. What should you do? Ketika guru kalian lagi banyak bawa barang, yang harus kalian katakan, yang harus kalian ucapkan. Robek lagi sedikit. Kan ini kita mau
menawarkan bantuan. Jadi kalian bisa gunakan. Kalau sama guru lebih sopan. Would you like me to angkat tangan? Ada yang mau coba? Aku bingung. Nah, lihatin lagi. Dari apa? Would you like me to plus nah. Oke, akan tahu. Would you like me to carry those things, Oh iya. Mr. or Miss? Oke, jadi bolehkah saya membantumu membawakan barang-barang itu, Pak atau Ibu? Oke, ngerti? Oke, next we have you don't understand the lesson. Artinya? Oke, what should you do? Nah, kita mungkin balik ke beberapa slide sebelumnya. Kalau misalkan kamu lagi nggak ngerti pelajaran, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Pak. Oke, kalian bisa menjawabnya dengan cara Sir, Sir, I need help with this question. Or, Sir, I don't understand. Sir, I need help with this lesson. Can you help me? Jadi gabungan antara dua sentence itu. Ngerti? Oke, last one. You are thirsty. Artinya, what should you do? Nah, di sini kan situasinya kita asking atau offering. Nah, karena di sini you are, berarti kamu nih, kamu sedang haus. Selain kamu untuk meminum sendiri, kamu bisa untuk meminta pertolongan. Gimana cara mengatakannya? Kamu boleh membelinya, kamu boleh meminta tolong untuk mengambilnya. So, in English we say oke, ini ya contohnya. Kamu bisa pakai di sini. Can. Kalau sama teman nih, kan sama teman atau kan mau buat kalimat dengan bahasa Inggris dengan orang tua. Jadi bisa could you. Kalau misalnya sama teman sendiri, can you. Bisa mau coba lagi? Coba. Nah, bro. Langsung aja. Can you borrow my bottle in class? Kurang tepat. Tapi nggak apa-apa guys, jadi mungkin perbaikannya, can I borrow your water bottle? I am thirsty. Bolehkah aku meminjam botol minummu? Aku haus. Oke, terima kasih guys. Oke, paham semuanya? Paham. So now it's time for you guys to try. Jadi kata bakal lagi ini, kalian bakalan dikasih situasi di mana ketika kalian berada di public space, berada di sekolah atau school, berada di jalan atau di luar, road or outside, and then ketika kalian di rumah, home. Oke, kita bakal coba.
kita bakal coba. Siapa yang mau coba? Oke, dari yang public space ya? Ya. Coba. Perkenalan. Siapa yang kenal? Hi guys, today I want to introduce myself. My name is Pastor Eda Isriali. You can call me Yuda. And my name is Putra Amrin Putri. You can call me Tania. Jadi public station-nya ada a person is carrying too many bags. Would you like me to help you carry the bag? Oke, nice. Kedua itu ada someone can reach an item on a high shelf. Would you like me to pick up that item? Oke, nice. Yang terakhir, a tourist can find an Oke, nah terima kasih Tania dan Indah. Oke. Next. Oke, semuanya udah di sini ya. Let's start this quiz. Let's go. Okay, first question. Which sentence is asking for help? Mana kalimat yang digunakan untuk bertanya? Respon yang bertanya dan jawabannya. Oke. Oh, good question. Oke, dan klasemen dipimpin terakhir oleh Thank you. Oke, buat Alinas Acikiwil, penyanyi bos dan Wahyu. Ini kita ada sedikit hadiah. Siapa juara satu ya? Juara dua, juara tiga. Terima kasih. Okay, that's it for the quiz. Let's recap all of our lesson today. Okay, takeaway for today. Jadi jika kamu bertanya atau menawarkan bantuan, jika kamu meminta bantuan, use could. Gunakan could ketika meminta bantuan dengan sopan. Kemudian over ketika menawarkan bantuan, bisa gunakan would untuk meminta bantuan dengan sopan. Dan yang terakhir, respon kita harus tetap sopan. Ingat, be polite, be helpful, and be cool. Tapi jangan be cool. Okay, that's it for our meeting today. Terima kasih, kalian sudah keren banget, kalian sudah mengerti pelajarannya. Seandainya nanti ada kesempatan selanjutnya mungkin kita bertemu lagi. Tapi kakak mau ucapin terima kasih. Thank you for your participation in this class, and I hope you guys do well in next everything pokoknya. Ya, oke. Terima kasih semuanya.